pandangan masyarakat tentang musik yang dimana mereka tuh sering kali mengatakan bahwa musik itu adalah hal yang haram. Tapi apakah kemudian musik itu halal atau haram? Apakah kemudian syair ini dikatakan haram? Halo sedulur Jatim, balik lagi di Golkar Jatim TV dan kita di episode Wangsulan. Ini langsung aja menuju ke pertanyaan yang pertama, Gus. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama anak-anak muda hari ini. Ada yang mengatakan bahwa musik itu haram, Gus. Bagaimana menurut pandangan dari Gus? Nah, ini karena tapi Gus pasti udah sering denger dong gimana pandangan masyarakat tentang musik yang dimana mereka tuh sering kali mengatakan bahwa musik itu adalah hal yang haram. Kalau dari kacamata Gus seperti apa? Kacamata saya? Kacamata Gus dibuka dulu dong kacamatanya. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kalau kita bicara tentang musik, musik itu sebenarnya sesuatu yang sudah ada sejak dulu. Oke. Bahkan di zaman Nabi pun itu sudah ada dan dikenal dengan syair sih. Waktu Nabi datang ke Madinah, dia disambut dengan musik. Iya. Musik yang kemudian menjadi seperti Thala al-Badru alaina dan seterusnya. Dan dari situ artinya memang musik sendiri sudah dipakai pada zaman Nabi dan menjadi sesuatu yang oke. Tapi apakah kemudian musik itu halal atau haram? Itu memang balik lagi ke memang ada beberapa ayat di Quran yang menerangkan tentang haramnya syair. Syair itu dalam konteks musik dalam bahasa Arab. Jadi ada beberapa ayat yang mengatakan tentang celaan terhadap para penyair. Iya. Wasyu'ara tabi'umul ghawun, yang para penyair yang diikuti oleh orang-orang yang sesat. Dan mereka kadang ke lembah mencari inspirasi. Iya. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah ternyata pada pasca Islam berkembang pun pada zaman itu bahkan Nabi pun itu kadang dibela dengan syair. Jadi dibela dengan syair. Oke. Dan pada perkembangannya bahkan syair itu menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari cara pengembangan Islam. Oke. Jadi kalau anak-anak pondok itu biasanya mengenal dengan nadom ya. Di kami itu mengenal ada alfiyah. Ada alfiyah itu nadom yang disusun 1000 bait. Iya. Dan yang paling terkenal ya Alfiyah bin Malik tentang nahwu misalnya. Sehingga kalau mau ditanyakan lagi syair itu ya dipakai di agama ini. Tinggal kemudian apakah kemudian syair ini dikatakan haram? Yang syair ini adalah bagian dari musik. Tentunya kita sama-sama melihat bahwasanya Thala al-Badru alaina itu hari ini dipakai, nadoman itu dipakai, alfiyah itu dipakai. Iya. Dan tidak pernah ada yang mempermasalahkan tentang itu. Sehingga kita sampai pada sebuah kesimpulan kalau menurut saya ya musik itu hukum dasarnya mubah gitu. Ketika mubah itu artinya boleh. Boleh. Ya. Selama dia dipakai untuk sesuatu yang baik, maka musik itu bahkan bisa berubah menjadi sunnah atau bahkan lebih baik dari sunnah. Okay. Tapi ketika musik itu adalah wawun, diikuti oleh orang-orang yang sesat, dipakai untuk untuk sesuatu yang menemani khomariyat. Di zaman Nabi itu ada syair yang bersifat khomariyat, menemani orang untuk berbuat maksiat. Ya? Homer, menemani minum homer. Atau bahkan azal yang wazal ya, yang menemani mereka untuk bermaksiat dengan lain jenis. Iya. Maka pada saat itu mungkin musik menjadi haram. Iya, ini kan juga soalnya kita kan tinggal di Indonesia yang nggak bisa tutup mata juga dari seluruh sejarah yang ada ya Gus ya. Wali sendiri pun saat itu juga menyebarkan agama Islam di penjuru Nusantara itu juga menggunakan musik yang kita ketahui bersama bahwa sejarah itu ada begitu ya Gus ya. Artinya ini jelas banget bahwa musik digunakan untuk beragama. Yeah. Tapi bagaimana dengan musik-musik hari ini yang kita dengarkan? Misalnya ada band favorit nih Gus, kita dengarkan begitu, walaupun tidak mengarah kepada yang tadi Gus sempat sampaikan ya, mungkin minum homer atau sebagainya, hanya mendengarkan saja. Apakah itu dilarang oleh agama? Oke, jadi prinsip dasarnya itu adalah apakah dia membawa pada gawun, membawa pada kesesatan, atau membawa pada lupa, ghafl, pada Tuhan.
bahkan pada sebuah hal yang bersifat syariat selama itu membawa pada lalai pada Tuhan, bisa jadi itu adalah haram. Oke. Cuma mungkin yang lebih menjadi banyak perdebatan selain dari musiknya sendiri adalah diperdebatkan, dan tadi sudah saya jelaskan kalau hukum dasarnya adalah mubah tergantung kita bawa kemana. Mungkin salah satu yang menarik adalah juga apakah mungkin alat musiknya gitu. Karena memang ada pembahasan juga tentang beberapa alat musik yang dianggap haram di dalam agama. Dan itu tertulis jelas Gus di dalamnya ya? Kalau di dalam Quran hadis sih nggak ada ya, tapi lebih kepada pemaknaan. Karena ada pemaknaan tentang bagaimana beberapa alat musik itu yang memang pada saat itu dipakai kepada mengikuti syair Ghazaliyat atau Khamariyat itu tadi. Syair yang menemani untuk berzina atau syair yang menemani untuk sedang melakukan misalnya minum khamar atau melakukan praktek-praktek haram. Sehingga beberapa ulama pada saat itu alat-alat yang biasa dipakai untuk mengiringi itu digolongkan pada sesuatu yang mala yasilu bihi, apa yang menyampaikan kepada hal itu dihukumi menjadi haram juga. Tapi kalau saya lebih berpendapat pada hari ini ya itu selama kita kembali pada usul awalnya, kalau dipakai pada kebaikan ya sebenarnya nggak ada masalah gitu. Jelas dan tuntas menjawab bahwa musik itu tergantung bagaimana kita menggunakan musik itu sendiri dalam kehidupan kita ya Gus ya. Kalau memang arahnya sudah tidak baik, pasti musik jenis apapun yang didengarkan juga pasti menimbulkan efek yang tidak baik. Gus, terima kasih banyak sudah menjawab. Saya juga sampaikan di sini untuk seluruh sedulur Jatim yang menyaksikan tayangan ini, Gus Mama juga membuka layanan konsultasi ya, kita sebutnya ya, layanan konsultasi melalui Instagram. Jadi silahkan di follow Instagramnya di bawah sini. Silahkan untuk di-follow dan juga untuk berkirim DM. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan khusus yang mungkin tidak bisa ditanyakan secara langsung, silahkan langsung tanya ke Gus Mama melalui DM Instagram. Terima kasih sudah menyaksikan Maksulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.